Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam harmonis. Jumpa lagi di channel rumah kita, channel yang bisa membuat rumah tangga lebih bahagia dan lebih harmonis. Jika teman-teman tertarik dengan pembahasan atau ilmu-ilmu tentang rumah tangga, jangan lupa subscribe channel ini agar kita bisa bersemangat lagi untuk membuat video-video selanjutnya. Baiklah, langsung saja kita bahas bersama narasumber kita, Pak Abdul Razak. Bagaimana kabarnya Pak Abdul Razak? Alhamdulillah baik. Ada pertanyaan. Bagaimana cara menghadapi kesulitan rumah tangga agar tidak kecewa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ini bahas masalah rumah tangga ya. Ya, Masalah sebenarnya rumah tangga ini masalah yang penting. Banyak orang rumah tangga itu dia karena nggak ngerti ilmunya, di saat menghadapi kesulitan akhirnya kecewa, frustasi kan. ya, Bahkan tidak sedikit yang terjadi KDRT, pembunuhan, malah suami bunuh istri karena nggak ngerti kan ilmunya kan. Stres macam-macam lah ya. Jadi begini loh rumus menghadapi kesulitan itu, supaya hati kita ini legowo, pikiran kita plong. Rumusnya adalah kita harus menerima. Itu dulu hal dasarnya itu. Menerima, hati kita menerima. Bahaya di saat kita ada masalah hati kita ini tidak terima, itu yang bahaya loh. Yang orang banyak yang nggak ngerti itu. Misal nih, channel jualan sepi misalnya. ya. Sepi terus, hatinya kan tidak terima kan sama takdir kan. Aduh, Kecewa. kenapa nih jualan sepi terus, kebutuhan banyak, beli ini, kreditan, macem-macem, kecewa akhirnya kan. Coba di saat susah itu hati kita nerima loh, nerima bahwa ini ujian. Di saat ujian kita akan dapat pahala kan, di saat kita sabar kan. Jadi kita mendapat pahala lewat sabar ini. Jadi nomor satunya nerima, kuncinya itu. Nerima, begitu nerima, nanti rasakan bedanya itu. Kita lihat istri cerewet misalnya. Ya. Kita terima, ya, nerima. Istri saya begini. Jadi lebih tenang gitu ya. Tenang kalau sudah menerima. Bahayanya di saat ada masalah nggak terima itu. Yang bikin hati panas. Ya, timbullah panas Nah, hatinya. hati panas, pikiran galau, Kecewa. macam-macam. Tapi kalau kita di saat ada kesulitan, hati kita nerima, enak loh. Ya. Plong pikiran tuh. Plong misalnya nih, channel kredit motor, nggak mampu bayar kan? Leasing kan mau narik kan? Ya, ya. Kalau nggak nerima bisa stres loh. Iya, karena dipaksakan. Iya kan? Waduh, ini cicilan sudah banyak, sudah berapa bulan, kalau di total sudah berapa puluh juta, nggak terima hatinya tuh. Akhirnya apa? Stres, kalau apa, pertengkar macam-macam. Coba kalau terima hatinya itu, sudahlah, wah, hartanya bukan milik kita, harta hanya sekedar titipan, saya nerima, silakan dibawa. Ikhlaskan saja ya. Plong pikiran loh. Jadi kunci menghadapi rumah tangga itu yang penting nerima itu. Nerima. Dalam bahasa agama disebut qanaah. Itu ilmu mahal loh. Bahkan pahala orang yang menerima takdir itu yang ditetapkan oleh Allah itu besar loh. Besar. Ustaz Abdul Somad pernah menerangkan bahwa lebih besar daripada jihad. Orang yang ridho terhadap takdir Allah. Bisa susah kita ridho, nerima, kan jarang kan yang begitu kan. Iya. Yang banyak di masyarakat kita di saat susah marah-marah, Nyalahin keadaan. ngadu kami hitam, siapa yang salah itu salah. Orang seperti itu tuh jauh dari kebahagiaan hidupnya, jauh dari ketenangan. Sedangkan orang hidup kan ujian kan, ujian, tidak peduli kaya, tidak peduli miskin, semuanya kena ujian. Jadi kalau nggak ngerti ilmunya bahaya loh. Jadi solusinya itu pertama nerima itu. Nerima ya. Solusi yang paling mendasar. Itu penjelasannya. Baik, poinnya sudah saya tangkap dari pertanyaan yang pertama. Intinya kita harus menerima apapun ujiannya.
biar lebih ikhlas. Baik, pertanyaan selanjutnya, bagaimana tips di suatu rumah tangga ketika diterpa oleh ujian ekonomi? Nah, ini soal ekonomi ya. Pertama itu tips yang paling kuat, paling mendasar itu adalah menerima qanaah. Dalam kita harus punya loh sifat qanaah itu. Penting qanaah itu. Kalau orang sudah ngerti bab ilmu tentang qanaah, tenang. Kita jualan misalnya sepi, nerima. Kita jualan dalam keadaan sesulit apapun, lagi naik motor tiba-tiba kempes, kita terima. Coba kalau nggak terima, kesel kan? Wah, motor bisa dipentung-pentung kan? Tapi kalau nerima, tenang, santai, hidup nerima tuh, tenang. Nah, pertama nerima itu. Yang kedua, untuk menghadapi kesulitan itu, kita harus yakin bahwa ujian itu akan berlalu loh. Hanya sekedar lewat ujian. Nanti ada kalanya ujian itu lewat diganti dengan kebahagiaan. Kita harus yakin. Dan yang namanya ujian itu bukan hanya kita loh yang kena, semua orang loh. Jadi berpikirnya harus luas. Intinya ujian itu bisa lewat ya. Hanya sekedar lewat ujian itu. Jangan dianggap oh kita sendiri yang kena ujian, yang lain senang. Bahaya begitu. Apalagi ada sifat iri kan. Kita lagi di saat susah, lihat kawan-kawan senang, waduh iri, bahaya loh. Di saat ujian itu melihatnya harus ke bawah. Ada lagi tetangga kita yang lebih susah, apalagi di negara Arab sana kan, Palestina lagi di pantai, lebih susahnya mereka. Di Suriah lagi perang. Coba jadi berpikirnya itu harus luas. Jadi kalau bisa ambil salah satunya. Yang pertama, qanaah, sifat menerima itu. Ya. Itu terapkan. Kalau saya nggak bisa menerima, ya udah. Syarat kedua bahwa ujian itu hanya sekedar lewat, nanti juga berlalu. Badai pasti berlalu. Nggak mungkin selamanya hidup susah terus itu nggak mungkin. Begitu juga sebaliknya, nggak mungkin hidup itu senang terus, nggak mungkin. Silih berganti orang hidup. Jadi solusi yang keduanya itu pikirkan bahwa ujian itu hanya sekedar lewat. Itu yang kedua. Yang ketiganya, lihat yang lebih di bawah daripada kita ini. Lebih banyak yang lebih susah itu. Begitu kita melihat yang lebih di bawah kita, maka yang ada dalam hati kita ini syukur loh hatinya. Alhamdulillah kan kita dapat untung misalnya 100.000. Jangan nengok yang lebih di atas. Oh ini untungnya 1 juta sehari. Stres kita. Lihat yang di bawah tuh. Itu tetangga saya cuma dapat 50.000. Itu kunci ketenangan tuh begitu caranya tuh, berbagai macam, tapi yang paling kuat itu adalah kita nerima itu yang paling, yang berdasarkan pengalaman saya itu. Sesulit apapun, kalau hatinya nerima, enak sekali, nggak ada kecewa apa. Kalaupun ada paling sedikit lah, nanti hilang lagi, hilang lagi, kan enak kita nerima, dapat pahala kan, pahala sabar dapat. Pahala ibaratnya ridho dari Allah dapat, banyak manfaatnya itu. Baik, poinnya adalah ketika kita diterpa ujian, kita harus melihat ke bawah supaya lebih tenang hatinya, jangan malah melihat ke atas. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana supaya bisa menerima takdir yang sangat pahit sekali dalam kehidupan berumah tangga ini? Nah, berumah tangga ini saya terangkan lebih dalam lagi nih, masalah takdir. Silakan. Jadi begini, soal takdir itu, tanamkan di hati kita bahwa hidup ini ujian. Jangan berpikir bahwa hidup ini tempat kebahagiaan, jangan. Bahaya loh. Begitu kamu berpikir bahwa hidup ini harus bahagia, ternyata yang datang ujian kan, kesusahan, kesulitan, galau loh kita. Waduh, yang kuharap ini adalah kebahagiaan, nggak tahunya kesulitan yang datang. Udah salah persepsi di situ. Salah persepsi. Jadi pada ulama dulu berpikirnya itu adalah saya siap menderita. Tuh. Yang disiapkan adalah mentalnya. Saya siap menderita. Bahkan saya tidak berharap bahagia, bayangkan. Ada loh orang punya prinsip itu. Saya tidak berharap bahagia. Apakah prinsip itu salah? Enggak. Justru prinsip seperti itu prinsip yang sangat dalam. Kenapa saya terangkan dalam? Karena
kebahagiaan itu sifatnya bonus loh. Bonus kebahagiaan itu. Sedangkan ujian sudah pasti. Bayangkan antara bonus dengan sudah pasti. Jadi ketika kecewa udah nggak kaget lagi kan? Nggak kaget. Jadi kalau kita dari awal tidak berharap, Iya. akhirnya yang datang misalnya penderitaan atau ujian, ya udah memang saya nggak berharap bahagia kok. Tapi begitu bahagia datang, senangnya minta ampun. Iya. Karena apa? Karena yang namanya bonus itu kan kadang bisa datang, bisa tidak kan? Iya. Bisa dapat, bisa tidak. Itu sifat bonus itu. Jadi kan fatal kalau orang berharap bonus gitu. Hal yang diharapkan kalau tidak tercapai, kecewa lah kira-kira. Kecewa kan, kita ngarep-ngarep bonus misalnya, entah dari uang, entah dari produk-produk. Terus kita ngarep-ngarep bonus, ternyata nggak dapat. Nggak cair kan, kan kecewa kan. Iya, kecewa. Sedangkan prinsip bonus itu kan berapa persen coba kalau di persentase? Nggak ada di atas 50% kan? Paling sekitar 10%. Paling 10% yang namanya bonus. Ya begitu juga kebahagiaan itu sifatnya bonus. Sedangkan ujian sifatnya pasti. Bayangkan. Jadi makanya banyak orang yang ngerti ilmu itu, dia bahkan tidak berharap bahagia. Tidak berharap bahagia loh. Jadi enak ketemu dengan bahagia ini, memang ketemu dengan penderitaan apa biasa-biasa saja. Biasa saja. Begitu kebahagiaan datang, waduh senangnya minta ampun kan. Sedangkan Allah itu kan sudah ditakdirkan kan bahwa ini nanti bahagia, nanti kena ujian kan, sudah semua kan. Apalagi misalnya diterpa oleh penyakit, santai saja kalau orang-orang yang sudah ngerti ilmunya itu. Jadi begitu penjelasannya itu, bahwa kebahagiaan itu kalau bisa jangan diharapkan loh, karena sifatnya itu bonus. Begitu loh, prinsip-prinsip dasar ini harus dikuasai. Baik, poinnya adalah kebahagiaan itu jangan terlalu berharap berlebihan. Karena hidup ini adalah ujiannya. Baik, itu saja mungkin pembahasan kita kali ini. Jika teman-teman ada yang ingin ditanyakan, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Dan kita tutup podcast kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.